Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Tentunya kabar sehat, kabar baik. Tentunya tetap kita meski ikutin protokol kesehatan teman-teman ya. Karena namanya pandemi ini masih ada. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan semua diberikan keselamatan serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang belum subscribe silakan seperti biasa klik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share. Nanti kalau dirasa ini video bermanfaat untuk yang lainnya, ya jangan lupa teman-teman silakan dibagikan ke teman-teman agar kita memiliki pengetahuan ataupun bisa sharing ke rekan-rekan yang memang belum hobi mengenai dunia komunikasi. Setelah mengenal, melihat, tentunya menjadi hobi tentunya teman-teman. Baik, pada video kali ini teman-teman saya ingin sedikit memberikan pengalaman saya menggunakan radio dari ICOM. Untuk tipenya adalah ICOM 2100 ya. Ini kerja di frekuensi VHF dengan rentang frekuensi yang lebar teman-teman ya, dari 130-an sampai 17. Jadi ini udah cukup nih teman-teman ya. Radio memiliki power yang lumayan besar dengan 3 pilihan watt ya teman-teman. Baik, ini seperti ini bentuk radionya teman-teman. Saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan radio ini, mengenai apa yang menjadi kelebihannya dan apa yang menjadi kekurangannya versi saya tentunya dari ICOM 2100. Baik, satu lagi teman-teman ya. Kelebihan yang pertama, ini sebetulnya radio aslinya nggak ada kipas ya. Ini hanya kipas versi saya saja teman-teman ya. Karena walaupun ini radio sudah memiliki bodi yang besar ya, tapi saya lebih nyaman kalau radio ini diberi kipas. Ini yang pertama, bodinya lumayan besar. Kalau dibandingkan dengan 2300 ya, adiknya ini lebih besar teman-teman. Lebih besar, alhasil pendinginannya pun lebih baik. Seperti itu. Terus yang kedua, ini radio memiliki layar yang lumayan lebar ya. Jadi kalau teman-teman yang memiliki masalah di penglihatan dengan radio ICOM 2100, teman-teman nggak usah khawatir lagi. Didukung oleh layar yang lebar, terang, serta angka yang cukup besar. Dilihat di malam hari pun, dalam keadaan jauh pun ya teman-teman udah kelihatan angka-angka yang ada di display ini. Itu menjadi kelebihan menurut saya, dia memiliki layar yang besar. Yang ketiga, masih tentang kelebihannya, dia memiliki pendingin di atas ya. Karena kalau ICOM 2300 adanya dia pendinginnya ada di bawah teman-teman di sini. Jadi untuk penggunaan penyimpanan kipas agak sedikit susah lah. Kalau ini karena pendinginnya di atas, saya kasih kipas di atas, disimpan, dikasih celah seperti ini. Ini anginnya udah maksimal ya. Kalau di bawah kan, di bawah ada meja seperti ini ya. Nah, jadi anginnya pun tidak akan maksimal. Kalau ini betul-betul anginnya maksimal, berembusnya kencang teman-teman ya. Pendinginnya ada di bagian atas. Itu menurut saya sebuah kelebihan teman-teman. Terus yang keempat, ini radio memiliki watt yang lumayan besar. Low-nya sekitar 5 ya, 5, 15 ataupun 10. Yang high-nya itu 50 sampai 60 watt ya, seperti tahapannya. Dipergunakan di low pun ini udah cukup mangprang ya, kalau bahasa Tasiknya mangprang. Apalagi kalau digunakan watt yang besar dengan performa yang baik antenanya, ini radio ini insya Allah bisa tembus mungkin berpuluh-puluh kilo ya, bahkan 100 kilo bisa tembus untuk radio ICOM IC 2100. Terus yang kelima, ini yang saya paling suka dari radio ini teman-teman. Ini radio memiliki fungsi RF gain ya, di sini nih, di bagian sequel. Jadi kalau saya tutup ke bagian kanan, ini akan kita dapatkan tutup RF gain ya.
Ini berguna sekali teman-teman. Dikala teman-teman diminta mereport sinyal dari rekan, ya kalau di bar sinyal di display sudah penuh, itu kan udah 60 dB tuh. Nah, kita pengen tahu sebetulnya berapa sih real kekuatannya. Ya kita dengan cara menutup RF gain-nya, jadi kelihatan. Kalau memang sinyalnya setelah ditutup berkurang, maka kita bisa pastikan, taruhlah dari 100 ya, contohnya 100, kita buka 100%. Kalau kita tutup, ada setengah-tengah, berarti 150% kekuatannya. Lah begitulah ya sederhananya. Kadang-kadang RF gain ini dibutuhkan kalau rekan-rekan menggunakan antena Yagi ya, untuk mencari titik di mana sinyal terbesarnya, posisinya, dengan cara menutup RF gain. Tutup aja RF-nya, kemudian lihat di mana bar sinyal yang paling besar. Nah, di situ berarti posisi antenanya, posisi lokasi sayanya. Ini ada RF gain-nya. Jadi RF gain-nya dia nggak mesti masuk menu-menu. Kalau 2300 kan harus masuk menu dulu tuh. Kalau ini ada di sequel, ya, ada di sini. Itu kelebihan yang sangat luar biasa dari IC 2100. Terus yang keenam, dia memiliki pilihan warna teman-teman ya. 2 pilihan warna. Yang pertama warnanya orange, layar tentunya ya. Yang kedua warnanya hijau. Jadi untuk pemilihan warna ini sangat bermanfaat kalau di kendaraan teman-teman. Saya dulu kurang paham, ini kok ada milih warna buat apa ya, ternyata di kendaraan pas malam hari. Ini radio disimpan di dashboard, nah di situ manfaatnya. Kalau warna hijau itu redup, nggak bikin kita menjadi silau. Tapi kalau warna yang lainnya itu bikin kita cukup silau teman-teman ya. Ini berfungsi nih, bagus untuk di kendaraan apabila malam hari, disimpan di dashboard. Terus yang ketujuh, ketujuh betul ya, ketujuh. Dia walaupun memiliki power yang besar, dia dalamnya masih menggunakan masih menggunakan transistor. Oke, saya akan buka aja bagian dalamnya ya, biar teman-teman ngelihat seperti apa transistornya. Saya akan buka aja bagian dalamnya biar teman-teman ngelihat seperti apa transistornya. Ini dia. Nah, ini dia masih menggunakan transistor jenis ini ya, SC1091. Kenapa saya menjadi sebuah keunggulan menggunakan transistor ini? Karena ini transistor gampang dicari, banyak persamaannya, yang ada SAV ada, yang ini pun ada ya. Jadi kelebihannya nih, radio memiliki panel berupa transistor. Berbeda dengan radio IC 2300, dia udah nggak menggunakan transistor lagi, dia menggunakan MOSFET. Ya, namanya MOSFET kan belum terlalu familiar ya teman-teman. Jadi dari suku cadangnya pun kalau nggak harus sama ya nggak bisa. Kalau ini banyak persamaannya ya, ini sebuah kelebihan. Terus yang selanjutnya masih dalam mesin. Kelebihannya, ini walaupun teknologi jadul teman-teman ya, masih kita lihat ada kapasitor, ada elko, ada beberapa transistor, ada juga keramik ini ya. Jadi maksud saya, kalau ada kerusakan teman-teman ini gampang untuk mencari komponennya. Berbeda dengan radio, saya pernah ngebuka radio Kenwood TM271 ya, dia itu komponennya sudah micro semua ya, micro elektro, jadi kecil-kecil, nggak kelihatan mana transistor, mana kapasitor, mana elko, jadi semuanya kecil-kecil. Nah, kalau menurut saya hal itu sangat menyulitkan apabila ada kerusakan meski mengganti beberapa komponennya. Kalau ini masih kita bisa lihat ya, elko ini kelihatan berapa mikrofaradnya, berapa voltnya. Kalau kapasitor bisa kelihatan berapa VF-nya. Nah, itu untuk saya menjadi sebuah kelebihan tersendiri. Baik, itu adalah beberapa kelebihan dari radio ICOM IC 2100. Kalau menurut saya itu kelebihannya. Dan selain itu saya juga punya catatan mengenai kekurangan dari radio ini. Baik, akan saya tutup dulu sebelum saya masuk ke bagian kekurangan yang saya rasakan.
Baik, yang pertama kekurangannya radio ini. Jadi untuk ICOM pada umumnya dia membutuhkan sebuah perangkat lain untuk merubah settingan powernya, yaitu membutuhkan yang namanya kabel jig ya. Jadi untuk radio ICOM 2300, 2100, 2200 dia membutuhkan kabel jig ya. Itu kita bisa bikin ataupun kita bisa beli jadi untuk merubah bagian powernya ya. Itu menjadi sebuah kelemahan untuk kalau menurut saya teman-teman, karena kalau dibandingkan dengan Yaesu FT itu dia udah bisa merubah power dengan hanya masuk ke bagian initial shape mode-nya. Begitupun dengan dengan Kenwood TM, dia bisa kita rubah powernya dengan cara mengkonsletkan bagian dalam elektroniknya, mesinnya. Kalau ini harus ada kabel jignya teman-teman. Itu sebuah kelemahan kalau menurut saya. Yang kedua, speaker ada di bawah teman-teman di sini. Jadi kalau disimpan di tempat yang bawah, jadi suaranya itu nggak terlalu lantang teman-teman, ketutup sama cover. Apalagi kalau tidak ada ininya, barketnya. Kalau nggak ada barket, ditaruh di meja begini nih, udah suaranya agak sedikit ngebeb ya, tertekan lah suaranya. Jadi kalau menurut saya ini adalah sebuah kelemahan dari radio ini, IC-nya speakernya ada di bawah. Terus yang ketiga, ini di dalam menu set mode-nya ini sangat sederhana sekali teman-teman. Belum ada fasilitas-fasilitas yang lainnya, berbeda jauh dengan adanya 2300 karena memang zamannya pun teknologinya belum secanggih teknologi 2300. Jadi kalau menurut saya ini set mode-nya sangat sederhana. Beberapa menu tertinggal lah dibandingkan dengan 2300. Karena memang faktor keluarannya teman-teman ya. Ini lebih dulu keluar 2200, kemudian 2300 hotel. Ya seperti ini. Ya itulah beberapa keunggulan dan beberapa kelemahan dari radio ICOM IC 2300. Kalau dikasih nilai ini radio mungkin nilainya 7,5 lah di zamannya teman-teman ya. Tapi ini radio bandel teman-teman, nggak usah khawatir. Bandel kalau di pasaran harga secondnya sekitar harga second normal ya 1,3 sampai 1,5 lah ini harganya. Dengan watt yang masih normal, mesin-mesinnya yang tidak ada kerusakan, dan ini radio sangat layak dibeli melengkapi koleksi pribadi radio-radio rigger Anda semuanya. Udahlah ya, seperti ini belakangnya. Ini udah saya review sebetulnya ya mengenai radionya, tapi kelebihan kekurangannya baru saya review sekarang. Terima kasih, saya Yengki Datawan Data Berapa Julu. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.